在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Wang Lin, yang kini telah memasuki alam luar dan bisa menggunakan spatial bending dan mantra melahap surgawi ini, adalah mimpi buruk terbesar mereka. Kabut hitam tiba-tiba muncul di belakang seorang penggarap pembersih nirwana alam luar. Dia tidak punya waktu untuk berbalik sebelum dia merasakan sakit di punggungnya. Kabut hitam masuk ke dalam tubuhnya dan tubuhnya mengembang seperti orang gila saat dia berteriak dengan panik. Dalam sekejap, tubuhnya meledak. Darah berceceran di mana-mana. Mimpi buruk telah dimulai. Kultivator yang berkembang pesat dan meledak mengeluarkan banyak darah. Namun, darahnya dengan cepat mengembun kembali dan diserap oleh kabut hitam. Bahkan jiwa asal kultivator pun dilahap seluruhnya. Jeritan sedih sebelum kematian bergema di ruang sunyi dan menyebar sangat jauh. Saat para penggarap alam luar ini terkejut, seorang lelaki tua yang berada di puncak tahap penghancur nirwana dengan cepat meraung, bentuklah formasi. Para pembudidaya segera mundur dan tangan mereka membentuk segel. Tanda berbeda mulai muncul di antara alis mereka. Namun, saat orang tua puncak nirvana Sutterer meraung, ekspresinya berubah drastis dan dia dengan cepat mundur. Kabut hitam yang telah menyerap kultivator yang meledak menyerbu ke arahnya. Setelah beberapa detik, kabut hitam menghilang tanpa bekas. Orang tua puncak nirvana Sutterer tidak segan-segan membuat semua energi asal di tubuhnya melonjak dan meletus. Ledakan dengan tubuhnya sebagai pusatnya dengan cepat menyebar. Orang ini terluka parah. Jika kita menyebarkan energi kita, dia tidak akan mendekat. Namun, sebelum dia selesai berbicara, kabut hitam muncul di kehampaan di belakangnya. Di dalam kabut hitam ada sepasang mata yang berisi petir merah. Itu adalah alam Ji. Dalam sekejap, cuaca menjadi sedingin malam musim dingin yang terdingin. Petir merah menarik perhatian semua pembudidaya di sini. Ji realem yang berwarna merah darah menjadi satu-satunya hal yang ada di pikiran mereka. Khususnya, pupil orang tua puncak nirvana Sutterer menyusut saat mereka memantulkan petir merah. Petir merah keluar dari kabut hitam dan menyerang lelaki tua itu. Orang tua itu meraung dan tangan kanannya membentuk segel, dan dia menamparkan ke depan beberapa kali saat dia mundur. Tangan kirinya meraih kekosongan dan perisai dengan wajah aneh tiba-tiba muncul di hadapannya. Orang tua itu belum pernah merasakan krisis kematian yang begitu kuat, dan dia sepenuhnya fokus pada petir merah. Dunia ini besar dan ruang tidak terbatas, dan meskipun ada banyak pembudidaya di sekitarnya, lelaki tua itu tidak pernah merasa begitu sendirian. Pada saat ini, semua bintang, langit, dan para penggarap di sekitarnya semuanya menghilang. Satu-satunya hal yang tersisa di mata lelaki tua itu adalah kilat merah yang mendekat dengan cepat. Tangan kanannya berisi semua budidaya penghancur nirwana, dan saat dia menamparkan tangannya, gelombang energi asal yang kuat keluar. Mereka berubah menjadi mantra berbeda untuk menghentikan petir merah, tapi petir merah itu jauh lebih kuat dari yang dibayangkan siapapun. Gemuruh menggelegar bergema dalam sekejap. Mantra yang digunakan lelaki tua itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghentikan petir merah, dan semuanya runtuh seketika. Petir merah menembus semuanya dan mendekati perisai dengan wajah aneh. Wajah lelaki tua itu pucat dan tangannya berada di atas perisai. Pembuluh darah di wajahnya membengkak dan dia dengan ganas meraung, "Roh leluhur, lindungi." Namun, sebelum dia selesai berbicara, lampu merah menabrak perisai dengan wajah aneh itu. Suara berderak bergema melintasi bintang-bintang dan memasuki telinga semua penggarap di sekitarnya. Mereka menatap semua ini dengan tercengang, dan mata mereka menunjukkan ketakutan dan kengerian yang tak terbayangkan. Wajah aneh di perisai itu bergerak ketika petir merah mendekat, dan tampak melahap petir merah itu. Petir merah memasuki mulutnya, dan suara gemuruh bergema di dalam. Wajah aneh itu mengeluarkan jeritan sedih sebelum ambruk saat petir merah menembusnya. Petir merah mendarat di perisai dan merobeknya. Saat perisai itu runtuh, kilat merah memancar keluar dan memasuki lelaki tua itu. Tubuhnya bergetar dan matanya menjadi redup saat darah hitam keluar dari mulutnya. Petir merah masuk ke dalam tubuhnya,
dan saat itu menyentuh jiwa asalnya runtuh tanpa perlawanan apapun. Jiwanya runtuh dan jiwa asalnya padam. Kemudian semua vitalitas lenyap dari tubuhnya. Kabut hitam mengelilingi tubuh lelaki tua itu, dan sesaat kemudian, kabut hitam itu pergi, meninggalkan sekantong tulang yang menghilang menjadi abu. Apakah ini seorang kultivator alam luar? Sebuah suara suram datang dari kabut hitam dan bergema di seluruh bintang. Kemunculan suara tersebut menyulut kepanikan dan ketakutan yang selama ini berkumpul di hati para penggarap. Kabut hitam itu seperti mimpi buruk, saat mereka menemukannya, mereka akan mati dengan menyedihkan. Para penggarap alam batin seperti sekawanan domba bagi mereka, bahkan tidak layak dianggap sebagai ancaman. Mereka bahkan percaya bahwa mereka adalah Dao surgawi alam batin. Setiap anggota sistem bintang kuno bisa menjadi Dao surgawi para penggarap alam batin. Alam batin seperti gurun yang penuh dengan orang-orang liar. Namun, pada saat ini, semua pikiran itu runtuh dan mata mereka dipenuhi ketakutan yang mengerikan. Mereka sama sekali tidak ragu untuk mundur. Mereka tidak berani melawan, dan satu-satunya yang ada di pikiran mereka adalah melarikan diri, melarikan diri, melarikan diri. Sosok Wang Lin samar-samar terlihat di dalam kabut hitam saat dia menjilat selipnya. Mantra melahap ini sangat kuat. Setelah melahap beberapa orang, luka Wang Lin pulih dengan cepat. Perasaan nyaman setelah melahap seseorang seperti memakan buah surgawi. Itu memabukkan dan membuat sulit untuk berhenti. Matanya memerah. Wang Lin tertawa dan melangkah keluar dari kabut hitam ke arah mereka. Tubuhnya kurus dan dikelilingi kabut hitam seolah baru saja keluar dari neraka. Sekarang dia keluar dan tiba di sebelah seorang kultivator alam luar. Kultivator ini belum tua, dia tampak seperti anak muda. Matanya dipenuhi ketakutan yang tak terlukiskan. Ketika Wang Lin tiba, dia lupa melawan dan berteriak. Namun, teriakannya baru dimulai ketika tiba-tiba berhenti. Tangan kiri Wang Lin meraih leher pemuda itu dan kemudian dia menyerang ke depan tanpa berhenti sama sekali. Saat Wang Lin bergerak maju, leher pemuda itu tercekik, jadi dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Pemuda itu gemetar hebat saat kabut hitam keluar dari tubuhnya. Tubuhnya segera layu, dan jiwa, energi asal, dan vitalitasnya diserap oleh tangan kiri Wang Lin. Matanya melebar, dan saat matanya kabur, tubuhnya meledak. Bahkan darahnya diserap oleh Wang Lin. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah dilahap oleh tangan kiri Wang Lin. Saat dia pingsan, Wang Lin menyusul kultivator alam luar lainnya. Ini adalah wanita yang lembut, dan matanya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Pertama kali Wang Lin melahap seseorang adalah ketika dia diselimuti kabut hitam, dan meskipun menakutkan, itu tidak terlalu berdarah. Namun apa yang baru saja terjadi berdampak secara visual. Ketika dia mendekat dan bau darah memasuki hidungnya, dia menjerit. Dia mencoba mundur, tapi dia menghantam dada Wang Lin dan didorong ke depan. Jeritan sedihnya menjadi semakin keras dan tajam. Tubuh wanita itu gemetar dan cepat layu. Keindahannya sudah tidak ada lagi, yang ada hanyalah tulang belulang. Setan, orang ini adalah iblis. Saat jeritan sedih bergema, semua pembudidaya berlari, dan mereka dipenuhi dengan kepanikan yang tak ada habisnya. Saat jeritan menyedihkan bergema, Wang Lin melahapnya, dan dia mulai bergerak semakin cepat. Berkat pembengkokan spasialnya, ratusan kultivator ini tidak punya tempat untuk lari. Wang Lin sering mengejar seseorang dalam sekejap. Tidak peduli apakah mereka laki-laki atau perempuan, mereka semua adalah musuhnya. Tidak ada alasan untuk pertempuran antara alam dalam dan luar, hanya pembantaian. Pertumpahan darah gila-gilaan ini berlanjut di luar formasi alam tertutup. Formasi alam tertutup adalah satu-satunya saksi dari mandi darah ini. Raungan para penggarap alam batin ketika mereka dibunuh oleh roh formasi sambil dipandang rendah dengan ketidakpedulian dingin oleh para penggarap alam luar bergema. Akan ada suatu hari ketika generasi kultivator masa depan akan menghancurkan formasi ini dan menyebabkan kalian semua orang luar punah. Sungai darah akan mengalir di alam luarmu. Darahnya tidak membentuk sungai, tapi bahkan lebih mengejutkan daripada sungai darah. Saat melahap terus berlanjut, Wang Lin pulih dengan cepat dalam waktu singkat. Jiwa asalnya telah pulih dan jiwanya telah kokoh. Hanya luka di dadanya yang pulih perlahan.
Setelah menjilat bibirnya, Wang Lin tiba-tiba berbalik dan melihat para penggarap yang melarikan diri. Kabut hitam menyebar dan menutupi area tersebut. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Dia tiba-tiba berbalik dan mulai membentuk pusaran dengan kabut hitam dan berputar seperti orang gila. Saat diputar, pusarannya menjadi semakin besar. Itu juga mengeluarkan kekuatan isap yang kuat. Para pembudidaya yang melarikan diri melambat, dan beberapa ketakutan saat mengetahui bahwa tubuh mereka ditarik ke dalam. Ketakutan akan hidup dan mati serta keterkejutan akibat pertumpahan darah sebelumnya membuat para pembudidaya ini merasa putus asa. Tepat pada saat ini, ekspresi Wang Lin berubah drastis dan dia melihat ke kejauhan. Tanpa ragu-ragu, dia melambaikan tangannya dan kabut hitam berubah menjadi lengan yang mencengkeram para penggarap di sekitarnya. Saat kabut hitam menjerat seorang kultivator, dia mulai melahapnya. Jeritan menyedihkan bergema, dan semua orang yang menjaga formasi mati. Setelah melahap para pembudidaya ini, Wang Lin dengan cepat mengambil langkah dan menghilang tanpa jejak. Saat dia menghilang, suara gemuruh datang dari kejauhan. Wang Lin! Tuo Sen! Saat Wang Lin bergabung dengan dunia, ada kilatan rasa dingin di matanya, dan dia melihat sosok raksasa di belakangnya. Meski jaraknya masih jauh, tubuh Tuo Sen sangat besar. Hanya aumannya saja yang mampu meruntuhkan energi asal di dunia. Dia benar-benar berada di alam luar. Wang Lin menghilang. Tak lama setelah dia menghilang, terdengar suara gemuruh dan sesosok tubuh raksasa tiba di luar formasi alam tertutup. Tubuhnya mengeluarkan bau darah yang menyengat. Selama tahun-tahun ini di alam luar, dia telah membantai klan demi klan di alam luar, dan pada akhirnya dia menyebabkan para penggarap langkah ketiga sistem bintang kuno memburunya. Jika itu hanya 1 atau 2 kultivator langkah ketiga, dia tidak akan takut, dan kemungkinan besar mereka akan dibunuh olehnya. Namun, itu bukan hanya 1 atau 2, tapi 3 kultivator langkah ketiga mengejarnya. Salah satunya berada pada tahap Spirit Fight. Meskipun dia belum menjalani pembalasan, dia sudah bisa menggunakan mantra yang menghancurkan surga. Ini saja sudah cukup membuat Tuo Sen pusing. Tuo Sen sudah terluka ketika dia menerobos formasi alam tertutup, dan dia harus meledakkan para penggarap langkah ketiga yang ditangkap di bintangnya, jadi dia berada pada posisi terlemahnya. Namun, tubuhnya adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Wang Lin. Tubuhnya adalah tubuh dewa kuno sejati, tubuh dewa kuno kerajaan sejati yang telah bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya tidak terbayangkan. Di bawah pengejaran 3 kultivator langkah ketiga, luka-lukanya menjadi lebih banyak, namun ketiganya juga tidak bersenang-senang. Mereka juga terluka, dan tidak ada pihak yang bisa menangani pihak lain. Hanya kultivator kuat di tahap Spirit Void yang mampu memberikan pukulan berat pada Tuo Sen, yang menyebabkan dia mundur dalam kemarahan. Dia menghancurkan semua makhluk hidup yang dilihatnya, dan ketiga kultivator langkah ketiga sepertinya tidak mau mendorongnya terlalu jauh. Sepertinya mereka ingin mengejar Tuo Sen sampai dia benar-benar kelelahan. Kemarahan yang berkobar di hatinya selama 10 tahun sudah cukup untuk membakar dunia. Dia datang ke sini mencari Wang Lin tetapi tidak dapat menemukan Wang Lin, dan ini hampir membuatnya gila. Namun, saat kemarahannya mencapai puncaknya, dia tiba-tiba merasakan aura Wang Lin di sistem bintang kuno. Tuo Sen menyerang tanpa ragu-ragu setelah menemukan ini. 3 sinar cahaya mengikutinya jauh. Ada 2 pria dan 1 wanita. Mustahil untuk melihat seperti apa rupa mereka karena ruang di sekitar mereka dipelintir oleh mantra yang menghalangi semua indera. Mereka mengikuti Tuo Sen dari kejauhan tanpa henti. Tuo Sen tiba di sebelah formasi alam tertutup dengan suara gemuruh yang menggelegar, dan tangan kanannya menekan kekosongan. Raungan yang kuat bergema saat dia merobek celah spasial. Tubuhnya menyusut menjadi seukuran orang normal dan menghilang ke dalam celah spasial. Tidak peduli apa, dia harus menangkap Wang Lin dan melahapnya. Kemudian dia akan berbalik dan melahap 3 penggarap langkah ketiga yang mengejarnya untuk menenangkan kemarahan di hatinya. Wang Lin bergabung dengan dunia dan menggunakan spatial bending tanpa target apapun. Dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk pergi ke tempat terjauh. Riak dalam jumlah besar tersebar di bidang bintang di bagian utara sistem bintang kuno. Sosok Wang Lin keluar, dan dia masih tertutup kabut hitam. Tanpa ragu-ragu, dia mulai berteleportasi.
Namun, sesaat setelah dia muncul, badai mulai muncul di belakangnya. Badai ini sangat dahsyat di luar imajinasi. Badai menderu dan segera merobek celah spasial. Udara dingin keluar seperti orang gila dan suara gemuruh bergema. Tuo Sen keluar dari celah spasial seperti orang gila. Matanya merah dan dipenuhi keserakahan. Wang Lin, dewa ini akhirnya menemukanmu. Wang Lin berjalan ke depan. Alih-alih berteleportasi, dia menggunakan spatial bending. Saat dia bergabung dengan dunia, dia menoleh untuk melihat Tuo Sen yang keluar dari celah spasial. Matanya memerah saat Ji Realem berubah menjadi kilat merah dan melesat ke arah Tuo Sen. Tuo Sen mengungkapkan ekspresi ganas saat tangan kanannya mengepal dan dia melayangkan pukulan. Satu pukulan memiliki kekuatan untuk meledakkan planet budidaya. Tangan kanannya bergerak sangat cepat dan bertabrakan dengan petir merah. Petir merah mengalir ke Tuo Sen dan memulai hiruk-pikuk kehancuran. Namun, pada saat yang sama, serangan Tuo Sen melesat, dan sebagian darinya melesat ke arah Wang Lin. Itu mendarat di tubuh Wang Lin saat dia bergabung dengan dunia. Tubuhnya bergetar hebat dan dia batuk darah. Kabut hitam di sekelilingnya runtuh dan dia menghilang ke dunia. Tangan kanan Tuo Sen berhenti dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Ekspresinya berubah. Dia tidak bisa menghancurkan petir merah di dalam tubuhnya, sehingga terus menyebabkan kehancuran di dalam dirinya. Namun, itu tidak terlalu merugikan dibandingkan dengan pemulihan kuat dewa kuno. Namun Tuo Sen sudah terluka, sehingga meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Saat dia hendak terus mengejar, dia tiba-tiba mengerutkan kening. 3 sinar cahaya di belakangnya tiba-tiba melaju dengan cepat. Sejak dia tiba di sini, mereka bertiga mengikutinya. Saat mereka melihat kilat merah, mereka langsung mengenalinya. Pada saat ini, mereka tidak ragu-ragu untuk mendekat, dan 3 sinar cahaya menyerang Tuo Sen. Sosok Wang Lin terhuyung keluar dari kehampaan di suatu tempat di sistem bintang kuno. Wajahnya pucat dan dia batuk lagi seteguk darah. Luka di dadanya terkoyak sekali lagi dan darah mewarnai pakaiannya. Luka ini mengandung aura kapak pemisah surga, jadi sangat sulit bagi dewa kuno untuk pulih darinya. Kecuali dia bisa mengeluarkan aura ini, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih. Wang Lin tidak terkejut bertemu Tuo Sen di sini. Namun, meskipun dia tahu bahwa Tuo Sen ada di sini dan dia ingin membunuhnya, bagaimana mungkin Wang Lin tidak datang dengan rasa takut akan kematiannya sendiri? Setelah tubuhnya muncul kembali, dia melambaikan tangan kirinya dan pedang darah muncul. Dia mulai berteleportasi tanpa ragu-ragu. Selain Ji Realem, dia masih memiliki pedang darah ini. Pedang ini juga merupakan harta karun dewa kuno. Meski bukan tandingan kapak pemisah surga, ia masih bisa menyebabkan kerusakan besar pada dewa-dewa kuno. Selama kontak singkat Wang Lin dengan Tuo Sen, dia menemukan bahwa Tuo Sen jauh lebih lemah daripada saat dia kembali ke tanah dewa kuno. Lebih penting lagi, dengan kebijaksanaan Wang Lin dan pemahamannya tentang Tuo Sen, tidak mungkin Tuo Sen tetap tersembunyi. Dia pasti melakukan pembunuhan besar-besaran. Hal ini tentu akan menarik perhatian para penggarap langkah ketiga di sistem bintang kuno, dan mereka bahkan mungkin memburunya. Selain menghancurkan formasi alam tertutup, luka Tuo Sen juga pasti karena diserang. Dia terlihat kelelahan, jadi menurutku, dia sedang diburu sekarang juga. Mata Wang Lin berbinar dan dia dengan cepat berteleportasi. Sosoknya melintas di angkasa, dan setiap kali dia melintasi jarak yang tak terukur. Setelah beberapa saat, Wang Lin tidak mendeteksi tanda-tanda Tuo Sen mengejarnya, yang membenarkan spekulasi itu. Namun, dia memahami bahwa hal ini hanya akan terjadi dalam waktu singkat. Pasti ada alasan mengapa Tuo Sen bisa menjadi begitu sombong di sini selama bertahun-tahun, dan dengan seberapa kuat tubuhnya, sangat sedikit orang yang bisa membunuhnya. Tuo Sen akan segera mengejarnya, Wang Lin sangat yakin akan hal ini. Dia tidak punya banyak waktu, dia harus segera kembali ke puncaknya. Pada saat ini, dia terbang dengan kecepatan tinggi dan dengan cepat berlari melintasi angkasa. Hanya setelah kehilangan Tuo Sen saya dapat mengirim Li Qianmei ke Dao Master Blue Dream. Sebelumnya, ketika saya melahap ratusan kultivator itu, saya juga mengambil ingatan mereka. Blue Dream Dao Master adalah salah satu dari 5 master sistem bintang kuno. Dia tinggal di Gunung Biru di klan Sutra Biru.
Saat Wang Lin berteleportasi, dia menembus bintang-bintang. Sesaat kemudian, ada kilatan rasa dingin di matanya. Dia mendeteksi sebuah planet budidaya di kejauhan, dan ada banyak pembudidaya sistem bintang kuno yang tinggal di sana. Saat ini saya tidak bisa berhati lembut. Saya lahir di alam batin, dan cepat atau lambat alam batin dan alam luar akan berperang habis-habisan. Membunuh satu orang lagi sekarang akan melemahkan alam luar. Ini adalah pertarungan antara dua alam, tidak ada benar atau salah. Kecepatan Wang Lin meningkat pesat saat dia merenung, dan suara letupan bergema di dalam tubuhnya. Kabut hitam kembali lagi dan membawanya menuju planet budidaya itu. Dia terbang semakin cepat saat dia menerobos ruang angkasa dan mendekati planet budidaya. Planet budidaya di hadapannya gelap dan tertutup rawa-rawa. Energi spiritual di sana sangat padat, dan tidak hanya ada kultivator, tetapi juga sejumlah besar makhluk roh. Namun, satu hal yang aneh adalah planet ini dipenuhi dengan kebencian. Kebencian itu begitu kuat hingga seolah-olah membubung ke langit. Ketika dia mendekat, jeritan tajam datang dari planet ini, dan formasi di sekitarnya diaktifkan. Secara tak terduga ia mengetahui kedatangan Wang Lin. Namun, kecepatan aktivasi formasi terlalu lambat bagi Wang Lin. Dalam sekejap, dia menyerbu ke dalam formasi saat formasi itu terbuka. Kabut hitam terbelah menjadi ratusan, ribuan, puluhan ribu bagian yang tersebar di seluruh planet budidaya, dan mulai melahap dengan gila-gilaan. Jeritan menyedihkan itu sangat menggemparkan di planet budidaya yang dipenuhi dengan kebencian. Semua pembudidaya dikelilingi oleh kabut hitam. Daging mereka layu dan seluruh vitalitas serta darah mereka terkuras oleh kabut hitam. Seorang lelaki tua mengenakan pakaian hijau terbang keluar dari planet budidaya dan meraung, "Pembudidaya iblis apa yang berani datang ke planet iblis Nasaya untuk melahapnya?" Ada lingkaran cahaya hijau di sekelilingnya. Seorang kultivator yang telah mencapai penyakit hawar surga yang pertama. Seorang kultivator yang kuat. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menjilat bibirnya. Kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi sinar petir Ji-realem yang menembus kabut dan menembaki lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu berubah dan dia hendak menolak ketika suara suram bergema. "Berhenti." Dengan satu kata, tubuh lelaki tua itu berhenti sejenak, dan jeda itu adalah perbedaan antara hidup dan mati. Petir merah yang diubah Wang Lin mendarat di lelaki tua itu, dan dia menjerit sedih. Kabut hitam segera mengelilingi lelaki tua itu. Mantra melahap surgawi mengandalkan penghancuran segalanya dan menyerap semuanya. Tubuh lelaki tua itu tiba-tiba roboh. Anehnya, daging dan darahnya tidak berhamburan, melainkan dengan cepat terbakar menjadi abu. Kabut keluar dari tubuh lelaki tua itu yang roboh, memperlihatkan sosok Wang Lin. Wajahnya kemerahan, tapi ada garis hitam samar di antara alisnya. Setelah dia muncul, dia tidak berhenti, dia menyerbu ke planet budidaya. Kemanapun dia lewat, kabut hitam menyerbu setiap kultivator yang dia lewati. Mereka semua mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan tubuh mereka layu. Daging dan darah mereka diserap oleh Wang Lin. Sesaat kemudian, semua pembudidaya di planet budidaya punah. Tubuh Wang Lin dikelilingi oleh awan kabut hitam mengerikan yang hampir seperti api iblis. Saat dia melayang di udara, tanpa ampun dia meraih ke tanah. Ekstraksi jiwa planet. Seluruh planet budidaya mulai bergetar, dan aura kuno keluar. Seolah-olah ia terpaksa terbangun dari tidurnya. Untaian gas putih keluar dari planet budidaya dan berkumpul di tangan kiri Wang Lin. Mereka membentuk bola gas di tangannya. Bola itu seolah mengandung dunianya sendiri. Memegang jiwa planet, kabut hitam mengerikan di sekitar Wang Lin melilitnya dan dia menghilang dari planet budidaya ini. Di antara bintang-bintang, Wang Lin bergabung dengan dunia dan maju ke depan. Setiap kali dia melewati sebuah planet, dia akan menyerbu masuk dan melahap semua pembudidaya. Kemudian dia akan mengambil jiwa planet itu dan pergi. Sekarang ada 7 jiwa planet di sekitar Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema saat dia bergegas maju, dan aura kuno memenuhi bintang-bintang. Seiring berjalannya waktu, jiwa asalnya sembuh. Selain luka di dada akibat kapak pembelah surga yang masih mengeluarkan darah, tidak ada masalah besar. Bahkan lukanya menunjukkan tanda-tanda pulih setelah dia melahapnya sebanyak itu.
Namun, aura kapak pemisah surga menyebabkan pemulihan menjadi lambat. Jika aku tidak memaksakan aura ini keluar, luka ini akan membutuhkan waktu terlalu lama untuk pulih. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia melihat sistem bintang terang di depannya. Menyerap daging dan darah para pembudidaya biasa ini tidak cukup untuk memaksakan hal ini. Saya harus menyerap kekuatan dewa kuno. Dalam sistem bintang kuno ini, saya hanya tahu satu tempat di mana saya dapat menemukan kekuatan dewa kuno. Itu adalah budak klan bulan. Mata Wang Lin bersinar dan dia mendengus dingin. Dia mengambil langkah, bergabung dengan dunia, dan dengan cepat bergegas ke lokasi klan bulan dalam ingatannya. Klan bulan memiliki banyak penggarap yang kuat, termasuk sejumlah besar monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini akan menjadi seperti sarang naga dan harimau, bahaya di setiap kesempatan. Namun, Wang Lin punya rencana lain. Dia tahu bahwa selama tahun-tahun ini, klan bulan tidak dihancurkan oleh Tuo Shen. Karena Tuo Shen tidak berhenti mengejarku, aku hanya akan memancingnya ke klan bulan. Saya ingin melihat bagaimana mereka akan menolak. Tatapan Wang Lin menjadi sangat dingin saat dia menyatu dengan dunia dan menghilang. Klan bulan sangat jauh dari tempat Wang Lin berada. Dia belum pernah ke sana sebelumnya, dan dia hanya tahu arah dari anggota klan bulan yang dia cari di alam 7 warna. Dia tahu satu spatial bending saja tidak cukup, jadi dia harus melakukannya beberapa kali. Saat dia bergegas, dia tidak punya waktu untuk melihat sistem bintang kuno. Alam luar berbeda dengan alam batin. Tidak peduli seberapa terang alam batinnya, selalu terasa ada perasaan kabur, seperti ada sesuatu di sana. Seolah-olah mereka berada di dalam sangkar. Jika seseorang tidak datang ke alam luar, dia tidak akan pernah menyadari hal ini. Orang mungkin berpikir bahwa dunia selalu seperti ini. Bagi para penggarap alam luar, alam batin adalah sangkar yang berisi hal-hal yang mereka serakah. Karena formasi alam tertutup itulah para penggarap alam luar dapat meluncurkan rencana demi rencana melawan alam dalam. Entah itu buah dao 7 warna atau runtuhnya alam surgawi atau penanaman pengkhianat, semua ini sangat melemahkan alam batin. Sangat sulit untuk keluar dari alam batin, tetapi tidak sulit bagi orang-orang dari alam luar untuk masuk. Apakah itu penguasa atau iblis dan iblis kuno yang menyerang King Lin, mereka dapat memasuki formasi alam tertutup tanpa masalah, dan ini diberikan kepada mereka oleh alam surgawi kuno dari alam luar. Wang Lin mendengar semua ini dari penguasa alam tertutup. Dia juga menemukan bahwa selain menyerap maksud dao kehidupan di dalam alam batin, formasi alam tertutup juga menyerap energi asal. Energi asal di alam batin terasa tidak terbatas, namun kenyataannya melemah sepanjang zaman. Namun, itu tidak terbatas di alam luar. Yang paling mengejutkan Wang Lin adalah formasi tersebut tidak hanya menyerap energi asal, tetapi juga menjadi alasan mengapa hanya ada sedikit kultivator langkah ketiga di alam batin. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ada orang-orang jenius yang telah membentuk esensi mereka sendiri dan hanya mengharuskan mereka mencapai penyelesaian untuk mencapai langkah ketiga. Namun, karena formasinya, esensi mereka tidak akan pernah bisa diselesaikan, dan mereka hanya bisa mati seiring berjalannya waktu. Semua ini disebabkan oleh kurangnya Joss Flames, yang merupakan bagian paling penting dalam menjadi kultivator langkah ketiga. Bahkan mereka yang telah menjadi kultivator langkah ketiga harus berhibernasi karena formasi alam tertutup, ini untuk mencegah esensi mereka menghilang. Karena formasi alam tertutup, tidak ada secuil pun api Joss di alam batin. Bahkan jika beberapa dibuat secara artifisial, itu akan terkuras oleh formasi alam tertutup. Satu-satunya cara seseorang bisa mendapatkan Joss Flames agar esensinya tumbuh adalah dengan pergi ke alam luar atau menjadi mata-mata alam luar, seperti Air Dao, Nirvana Void, Spirit Void, Arcane Void, dan Void Tribulan adalah 4 tahapan besar dari langkah ketiga. Nirvana Void tidak seburuk itu, tapi pada dasarnya mustahil untuk mencapai Spirit Void. Ketika penguasa alam tertutup turun, masalah pertama yang harus dia selesaikan adalah masalah Joss Flame. Dia menyatukan 4 alam surgawi menjadi harta karun yang kuat dan menggunakannya untuk melawan penyerapan formasi alam tertutup. Penguasa alam tertutup memiliki mantra dan kebijaksanaan yang kuat. Dengan bantuannya, segalanya berjalan ke arah yang benar.
Dengan menggunakan 4 alam surgawi, dia menghentikan formasi alam tertutup dari menyerap Joss Flames. Namun, semua itu hancur. Alam luar tidak akan membiarkan hal ini terjadi di alam batin. Sebelum bencana terjadi, penguasa alam tertutup diserang secara diam-diam oleh air Daul. Kemudian dia terluka parah oleh penguasa alam luar lainnya, dan beberapa pengkhianat dari alam surgawi kuno. Dia hampir mati. Bai Fan menjadi gila dan menunjuk ke langit. Hati King Lin dipatahkan oleh putri penguasa dan kemudian dia diburu oleh iblis kuno dan iblis kuno. Alam surgawi awan dan petir mengalami nasib serupa. Semuanya hancur total sehingga para penggarap alam batin akan selamanya terjebak dalam sangkar dan tidak akan pernah bisa memiliki dunia nyata. Mereka menyerang formasi alam tertutup berkali-kali untuk menghancurkan sangkar ini. Alam luar belum pernah melancarkan invasi besar-besaran ke alam dalam. Mereka terus-menerus melemahkan alam batin sampai alam batin begitu lemah, mereka bisa melancarkan serangan yang menggelegar. Mereka akan menyerang melalui formasi dan menghancurkan alam batin. Kemudian mereka akan menemukan gerbang surga dan menuju ke alam surgawi kuno dari alam batin. Hari ini tidak lama lagi, sangat dekat. Alam batin telah mencapai kondisi terlemahnya setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hari yang ditunggu-tunggu oleh alam luar telah tiba. Karena itulah penguasa alam tertutup harus mengirim Wang Lin ke alam Dao dan membantunya memasuki alam luar. Kemudian Wang Lin bisa mendapatkan cukup Joss Flames dan mencapai langkah ketiga. Penguasa alam tertutup secara alami melihat 5 esensi dalam tubuh Wang Lin. Meskipun dia terlihat tidak berubah, dia sangat terkejut, tapi dia tidak mengatakannya. Karena 5 esensi itulah dia memutuskan untuk menjadikan Wang Lin sebagai pewarisnya. Untuk memimpin alam batin melawan alam luar dan bahkan membantai mereka menuju alam luar. Dia telah memilih untuk berintegrasi ke dalam formasi alam tertutup dengan kekuatan terakhirnya sehingga formasi alam tertutup akan menjadi milik alam batin. Ketika alam batin perlu istirahat dan memulihkan diri, itu akan mencegah alam luar menyerang, dan ketika alam batin siap untuk melawan, alam itu akan terbuka. Apakah dia berhasil atau tidak, Wang Lin mengaguminya. Tempat ini bukan milikku, aku dari alam batin. Menarik matanya dari sistem bintang kuno, tatapan Wang Lin menjadi lebih bertekad. Dia melangkah maju dan hendak menyatu dengan dunia, tapi kemudian dia tiba-tiba melihat ke belakang. Matanya bersinar saat dia menghilang di langit berbintang. Saat dia menghilang, suara gemuruh bergema dan celah spasial raksasa terbuka. Tuo Sen bergegas keluar dengan mata merah. 3 sinar petir mengejarnya. Itu adalah 3 penggarap langkah ketiga dari sistem bintang kuno yang mengejarnya. Raungan Tuo Sen bergema di antara bintang-bintang. Dikejar oleh ketiga penggarap langkah ketiga telah membuatnya ganas. Jika bukan karena penggarap Spirit Fight, dia tidak akan lari. Setiap kali dia memikirkan tentang kultivator Spirit Fight, Tuo Sen akan menjadi sangat marah. Meskipun dia ceroboh, dia tetap licik. Ketiganya pasti punya tujuan masing-masing memburunya seperti ini. Namun, saat dia hendak mengejar dan melahap Wang Lin, mereka bertiga semakin menjeratnya. Hal ini menyebabkan kemarahan Tuo Sen mencapai puncaknya. Jika aku tidak mengusir ketiganya, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk melahap Wang Lin bahkan jika aku mengejarnya. Setelah Tuo Sen keluar dari celah itu, matanya mengeluarkan cahaya dingin yang mengerikan. Dia melihat ke tempat Wang Lin menghilang dan tiba-tiba berbalik. Tubuhnya melebar tak terhitung jumlahnya ke dalam tubuh dewa kunonya. Kalian bertiga telah mengejarku selama 10 tahun. Mungkinkah kalian semua menunggu dewa ini lelah? Maka dewa ini akan memberimu kesempatan. Raungan Tuo Sen menggemparkan bumi dan membuat ruang angkasa bergetar. Dia berbalik dan mengambil langkah lurus menuju 3 orang yang mengejarnya melalui celah spasial. Pukulan yang satu ini sangat menggemparkan dan membawa dampak kehancuran seluruh planet budidaya. Di antara 3 kultivator langkah ketiga, salah satunya berada pada tahap Spirit Fight, sementara 2 lainnya berada pada tahap Nirvana Fight. Mereka menjadi akrab dengan Tuo Sen dan tetap tenang sebelum pukulan itu. Mereka tidak berpencar, tetapi setiap orang menyentuh dahinya. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat keluar dari tubuh mereka dan berubah menjadi 3 sinar cahaya iblis yang melesat ke arah pukulan Tuo Sen. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia,
dan saat suara berderak bergema, retakan spasial yang besar muncul. Saat gelombang kejut menyebar, sepertinya ruang itu sendiri akan terbelah menjadi dua. Pertarungan para penggarap langkah ketiga bisa meruntuhkan sistem bintang. Tuo Sen mengerang teredam dan matanya menunjukkan sedikit kegilaan. Dalam 10 tahun mereka mengejarnya, mereka tidak pernah berpisah untuk memberinya kesempatan membunuh mereka secara terpisah. Namun, untuk menangkap Wang Lin sesegera mungkin dan tidak terjerat oleh ketiganya, dia mengungkapkan sedikit kegilaan. Orang ini adalah seorang wanita. Dia terluka karena bagian Tuo Sen yang hancur. Saat dia mundur, pupil matanya mengecil saat dia menyadari kedatangan Tuo Sen. Dia hendak menggunakan mantra ketika pukulan Tuo Sen mendarat. Suara letupan bergema dan dia batuk darah. Pada saat ini, pusaran yang dibentuk oleh bintang-bintang mengelilinginya dan menariknya kembali. Dia disegel di dalam bintang keduanya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Setelah menyegel wanita ini, Tuo Sen merobek ruang dan menghilang ke dalam. Dewa ini masih memiliki beberapa bintang yang belum pecah. Aku akan menunggu kalian berdua menyusul. Meskipun Tuo Sen telah pergi, suaranya yang suram bergema di seluruh bintang. Orang tua Spirit Void memandang Master Simo. Senyuman aneh muncul di sudut mulut mereka, tapi ada sedikit rasa iri di dalam diri mereka. Kemudian mereka berubah menjadi dua sinar cahaya dan segera pergi. Orang yang dikejar Tuo Sen itu juga mengeluarkan aura dewa kuno. Dia juga dewa kerajaan kuno. Saya khawatir hanya merekalah dua dewa kuno yang tersisa. Tuo Sen tidak menjadi masalah, tapi untuk yang lainnya, dia bukanlah seseorang yang bisa kita buru. Aku ingin tahu apa gunanya dewa kuno kerajaan bagi mereka sehingga mereka harus mengeluarkan begitu banyak usaha. Dan bahkan mengubah rencana di tengah jalan. Masalah ini sangat rahasia. Saya mendengar beberapa di antaranya, tetapi saya tidak tahu seberapa benarnya. Saat mereka berdua berlari kencang, mereka berdua mengirimkan pesan indera, tetapi sebelum lelaki tua roh Volt selesai berbicara, ekspresinya berubah, dan dia berhenti berbicara. Tuan Simo di samping juga melihat ke depan. Seorang wanita secara bertahap muncul di hadapan mereka berdua. Dia mengenakan pakaian putih dan memiliki penampilan buram. Dia datang diam-diam tapi sepertinya dia bisa melintasi jarak yang tak ada habisnya. Wanita ini mengeluarkan aura halus, seolah-olah dia seharusnya tidak ada di dunia ini dan merupakan seseorang dari wilayah surgawi. Terima kasih Dua. Suara wanita itu sangat halus, dan dia melambaikan tangan kanannya. Dua sinar cahaya putih terbang dan mendarat di tangan mereka. Ini adalah roh Dao peringkat 6 yang dijanjikan. Setelah dia selesai berbicara, dia melewati kedua pria itu dan berjalan ke kejauhan. Saat lelaki tua di panggung Spirit Void melihat cahaya putih, matanya bersinar. Keduanya masih tidak berbicara sebelum menghilang di antara bintang-bintang. Sepertinya wanita berbaju putih adalah satu-satunya yang tersisa di dunia. Sungai bintang tampak terbentuk di bawah kakinya saat dia berjalan menuju tempat yang dikejar Tuo Sen. Wang Lin terus menuju klan bulan menggunakan spatial bending berdasarkan ingatannya tentang lokasi klan bulan. Ekspresinya suram. Fluktuasi kekuatan dewa kuno memberinya beberapa spekulasi. Namun, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk berpikir terlalu banyak. Setelah menggunakan spatial bending berkali-kali, dia tiba di domain bintang yang ditutupi cahaya bulan yang menyilaukan. Cahaya bulan datang dari planet-planet di sekitarnya dan menyebar ke seluruh kehampaan. Sungguh sangat indah, seperti alam mimpi. Inilah tempatnya. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Klan bulan ada di sini. Tepat pada saat ini, suara gemuruh datang dari belakangnya. Wang Lin tidak berbalik tetapi menyerang ke depan dan menyebarkan akal sehatnya. Segera, dia menemukan area yang dipenuhi aura dewa kuno. Umpan untuk memikatku, Wang Lin mencibir. Pada saat yang sama, suara gemuruh ruang yang terkoyak bergema dengan gila-gilaan di bidang bintang yang dipenuhi cahaya bulan. Retakan spasial terbuka dan Tuo Sen melangkah keluar, kelelahan. Itu sangat aneh. Suara kekerasan ini sama sekali tidak menarik perhatian klan bulan. Suasana benar-benar sunyi. Suara Tuo Sen seperti guntur saat dia meraung, "Kamu tidak bisa melarikan diri." Matanya dingin dan dia meninju Wang Lin dengan tangan kanannya. "Aku tidak akan lari."
Wang Lin tiba di tempat asal aura dewa kuno yang padat. Sekilas, dia melihat sejumlah patung dewa kuno berukuran besar mengeluarkan aura dewa kuno yang pekat. Dia tiba-tiba berbalik dan matanya menjadi dingin. Suara letupan bergema dan tubuhnya tumbuh menjadi raksasa setinggi 10.000 kaki. 6 bintang dewa kunonya berputar dengan cepat, dan gelombang aura dewa kuno yang kuat meletus dari tubuhnya. Dia melambaikan tangan kanannya dan cahaya darah menyala, berubah menjadi pedang raksasa yang panjangnya ribuan kaki. Dia menebas pukulan Tuo Shen. Dia berdiri di sekitar patung dewa kuno dan menarik napas. Aura dewa kuno mengalir ke tubuhnya seperti orang gila. Semua aura dewa kuno ini mengalir ke luka di dadanya. Setelah menambahkan kekuatan dewa kuno miliknya, terdengar suara gemuruh. Saat suara letupan bergema, bayangan kapak yang samar-samar dipaksa keluar dari dada Wang Lin. Tanpa kekuatan kapak pemisah surga, luka di dadanya dengan cepat pulih hingga tidak ada bekas yang tersisa.